Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Komentar tak terduga Martin tentang tabrakan Bagnaia Marquez di GP Portugal. Pembalap Spanyol, Jorge Martin melaju tak terbendung di MotoGP Portugal, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024 kemarin. Sampai garis finish dia tak mendapat tekanan berarti dari para rivalnya, menyelesaikan balapan sepanjang 25 lap dengan keunggulan hampir 1 detik plus 0,882 dari posisi kedua. Sementara saingan utamanya, Francisco Bagnaia Ducati Lenovo, pulang tanpa poin usai bertabrakan dengan Marc Marquez Gresini Racing 3 lap menjelang finish. Martin mengetahui Bagnaia jatuh dari layar besar di sisi sirkuit, dia kemudian langsung mengubah targetnya, dia harus memenangkan balapan apapun yang terjadi. Meraih 25 poin penuh ketika saingan terberatnya tak mendapat poin, menjadi hal yang paling penting untuk menjaga keunggulannya di klasemen sementara. Soal kejadian itu saya melihatnya di layar dan saat itu saya berpikir, berkata dalam hati, oke, Jorge kamu harus finish 100%, kata Martin sebagaimana dimuat Crash.net. Saya cukup lambat pada beberapa tikungan, namun kemudian saya berkata pada diri sendiri bahwa saya perlu menang. Tidak masalah apakah saya finish atau tidak, saya hanya harus menang. Tikungan itu agak rumit, itu hanya balapan, sambungnya mengomentari. Martin kini memimpin di puncak klasemen sementara dengan total 60 poin. Sementara Bagnaia harus turun ke posisi keempat dengan 37 poin. Namun demikian, ini masih awal musim dan masih ada banyak balapan tersisa, sehingga peluang untuk menjadi juara dunia masih terbuka untuk banyak nama. Seri berikutnya akan berlangsung di kota Amerika Serikat pada pertengahan April mendatang. Analisis Lorenzo, Bagnaia seharusnya biarkan Marquez menyalipnya. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo saat ini bekerja sebagai komentator MotoGP di TV Spanyol, DAZN. Dia juga memberikan pandangannya tentang drama tabrakan yang terjadi di MotoGP Portugal yang melibatkan dua pembalap Ducati, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Menurut Lorenzo, insiden itu sangat sulit dinilai, dia butuh pengulangan beberapa kali untuk memberikan analisisnya. Sampai pada kesimpulan bahwa tabrakan seharusnya bisa dihindari oleh Bagnaia yang berada di posisi belakang. Menurut Exfuera, Bagnaia satu-satunya yang dapat melihat situasi dengan lebih baik, seharusnya membiarkan Marquez menyalipnya di tikungan itu. Dibutuhkan beberapa kali pengulangan untuk mengetahui apa yang terjadi, kata Lorenzo berbicara sebagai komentator DAZN, seperti dikutip motosan.es. Saya pikir mereka berdua ingin mencapai titik yang sama dan keluar dari tikungan itu di depan satu sama lain, serunya menjelaskan. Marc sedikit berlebihan dan ingin kembali. Satu-satunya yang memiliki penglihatan sempurna terhadap kedua pembalap di sana adalah Pecco, yang sedikit tertinggal dan tahu apa yang bisa dilakukan Pecco. Ia memanfaatkan celah yang ditinggalkan Marc saat pengereman untuk masuk dengan sangat cepat guna membuka gas. Saya sangat yakin Pecco bisa saja merelakan posisinya bersama Marc di sana, demikian pandangan Lorenzo. Insiden ini telah diselidiki oleh pengawas balap, Stewards Panel kemudian memutuskan ini sebagai insiden balapan, jadi tak ada penalti baik untuk Bagnaia atau Marquez. Rahasia mengapa Rookie Acosta bisa sangat kencang, ada apa dengan motornya? Pembalap pemula asal Spanyol, Pedro Acosta berhasil menjadi pembalap KTM tercepat di MotoGP Portugal. Dia meraih podium pertamanya dengan finish ketiga, mengungguli kedua pembalap tim pabrikan Austria itu, Brad Binder dan Jack Miller yang finish keempat dan kelima. Lantas, mengapa Acosta bisa melaju sangat kencang dan meraih podium hanya di balapan keduanya musim ini? Pada akhirnya, saya membawa kecepatan dan situasi ini cukup normal bagi saya. Tangki penuh dan banyak lap, saat ini perlombaan sprint, lebih sulit, kata rider Red Bull gas-gas T3 itu, seperti diberitakan Crash.net. Saya tidak sepenuhnya nyaman dengan situasi ini karena Anda melihat orang-orang ini bersikap terbuka sejak awal dan tidak peduli pada apapun. Tapi bagaimanapun juga, saya merasa sangat nyaman dengan motornya di kedua balapan, juga di Qatar untuk melakukan overtake. Perasaan ini sangat familiar di Moto3 dan Moto3. Saya tidak fokus hanya pada 5 besar, saya hanya fokus memahami balapan dan bagaimana saya perlu menjaga ban. Di Qatar kami melihat saya kesulitan di akhir balapan. Saya mencoba meniru pergerakan Pecco di atas motornya karena dia adalah salah satu yang terbaik dalam menghemat ban pada balapan hari Minggu.
Untuk ini, saya senang karena saya bisa belajar banyak hal di belakangnya, akui Acosta. Acosta mengakui dia belajar banyak dari Bagnaia ketika dia membuntuti juara dunia bertahan itu cukup lama. Sejujurnya, saya belajar banyak dari Pecco tentang bagaimana dia menggerakkan tubuhnya dan bagaimana dia bermain dengan sudut kemiringan motornya, serunya. Melihat bagaimana Pecco bermain dengan motornya dan dengan tubuhnya membantu saya memahami cara mengendarai motor, demikian Acosta menjelaskan. Balapan berikutnya akan berlangsung di kota, Amerika Serikat, apakah Acosta bisa menunjukkan performa lebih atas lagi? Menarik untuk dinanti. CEO Ducati komentari tabrakan Bagnaia, siapa yang salah? Pabrikan Italia, Ducati Corse sangat senang dengan hasil MotoGP Portugal, karena dua pembalap mereka, Jorge Martin dari tim satelit dan Enea Bastianini dari tim pabrikan. Namun di sisi lain mereka mengaku kecewa dengan insiden yang menimpa dua pembalap lain mereka, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Marc Marquez, Gresini Racing. Keduanya terjatuh ketika bertabrakan dalam pertarungan memperebutkan posisi kelima di MotoGP Portugal. CEO Ducati, Claudio Domenicali memberikan pendapatnya tentang kecelakaan tersebut. Kami menempati posisi pertama dan kedua dengan tim pabrikan Ducati, jadi saya tetap senang hari ini, kata Domenicali dalam wawancara dengan Sky Sport, seperti dikutip GP1.com. Tapi jelas bahwa ketika hal seperti itu terjadi antara Pecco dan Marc, kami semua merasa sedikit buruk, tapi begitulah balapan dibuat. Mereka berdua hebat, juara dan dia tidak mau menyerah pada salah satu dari mereka, serunya. Saya mengikuti analisis yang dilakukan di TV Italia oleh Meda dan tergantung dari mana Anda menontonnya, Anda cenderung memberikan alasan pada satu atau yang lain. Mungkin keduanya dengan masing-masing sudah pengalaman bisa saja lebih berhati-hati, namun di sisi lain tidak ada yang mau menyerah. Jadi meski yang diperebutkan hanya posisi kelima, mereka banyak memainkannya dan sama-sama mengambil risiko, tambah pria Italia itu menjelaskan. Menurut Domenicali, kesalahan tersebut bisa dimengerti namun tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Maka mudah untuk membuat analisis di sini, tapi ketika Anda berada di dalam dan Anda memiliki adrenalin, semuanya berbeda. Saya memahaminya, tapi saya tidak sepenuhnya membenarkannya, itu bisa menjadi ringkasan yang bagus, demikian Domenicali menjabarkan. Stewards panel tak memberikan penalti baik kepada Bagnaia maupun Marquez, karena menganggap kecelakaan itu sebagai insiden balapan biasa. Marc Marquez salahkan Pecco Bagnaia atas tabrakan di MotoGP Portugal, insiden langsung diselidiki FIM Stewards. Marc Marquez dari Gresini Racing menyalahkan pembalap Ducati Pecco Bagnaia atas tabrakan di MotoGP Portugal pada hari Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Tabrakan tersebut mengakibatkan kedua pebalap terjatuh dan kehilangan poin berharga di kejuaraan MotoGP. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia berebut tempat kelima dengan 3 lap tersisa di sirkuit internasional Algarve ketika mereka melakukan kontak di tikungan dan terjatuh. Pecco Bagnaia tidak dapat menyelesaikan balapan, sementara Marquez akhirnya finish di urutan ke-16, tanpa menghasilkan 1 poin pun. FIM Stewards menyelidiki kejadian tersebut dan tidak memberikan sanksi kepada salah satu pembalap. Sebuah keputusan yang diterima oleh juara 6 kali Marquez dan juara bertahan Bagnaia. Saya mengatakan kepada steward bahwa ini adalah insiden balapan yang berada pada batas paling atas. Namun steward harus memutuskan berapa batasnya, kata Marquez kepada wartawan. Bagi saya itu kesalahan Pecco, tapi bukan hanya kejadiannya saja karena pada akhirnya dia mencoba bangkit. Itu terlalu optimis dan kontak bisa saja terjadi, dia sangat menderita, terutama di bagian belakang bannya. Pada akhirnya ketika 3-4 putaran tersisa, Anda tahu Anda akan kehilangan posisi. Jadi tidak perlu kembali ke mode agresif itu, tapi dia memutuskan ini dan konsekuensinya bagi Ducati adalah 0 poin, ujar Marquez. Bagnaia mengaku sempat kesulitan karena tidak punya kecepatan untuk bersaing memperebutkan podium, namun menambahkan bahwa upaya menyalip yang dilakukannya tidak berisiko. Ketika pebalap di depan yang Anda lawan itu melebar, apa yang ingin Anda lakukan? Salip dia lagi untuk meraih poin lebih banyak. Jadi bagi saya, itu tidak berisiko, ucapnya. Saya mencoba untuk berada di depan sebanyak mungkin, tetapi ketika Pedro Acosta datang, dia terlalu cepat. Dan ketika Marc tiba, dia hanya mencoba menyalip, dia malah melebar. Saya mencoba menutup garis. Dia melewati garisnya dan kami mengundang. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah, tapi itu normal. Ini adalah insiden balapan dan kami harus melanjutkan ke insiden berikutnya, lanjutnya. Kecelakaan Bagnaia sangat merugikannya karena ia turun dari posisi pertama kejuaraan ke posisi keempat.
23 poin di belakang pemimpin klasemen Jorge Martin, yang memenangkan balapan hari Minggu setelah memimpin pada lap pembuka. Sementara Marquez berada di urutan ke-6, tertinggal 10 poin. Balapan akhir pekan berikutnya adalah Grand Prix Amerika di Austin, Texas pada 12-14 April.